Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemirsa, jika Anda penikmat kue atau cake, mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar Budapest Cake. Cake selembut es krim yang biasanya berisi potongan buah. Nah, di Kota Medan, Lilianti, pemilik Dapur Lili, memodifikasi isiannya dengan durian yang banyak disukai oleh warga Medan. Lili juga terus melakukan berbagai inovasi agar usahanya dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Yuk cicipi nikmatnya Budapest Cake durian dalam liputan berikut. Saya sih berharap mudah-mudahan Budapest ini bisa jadi salah satu oleh-oleh Medan yang recommended untuk dibawa setiap ada yang ke Medan gitu. Jadi bisa lebih terkenal kemana-mana. Inilah Lilianti, sosok di balik lezatnya Budapest Cake durian. Perempuan kelahiran Pontianak 26 November 1971 ini mulai merintis Dapur Lili sejak tahun 2017. Budapest Cake durian memang menjadi salah satu kudapan favorit pelanggan Dapur Lili. Tekstur kue yang selembut es krim, ditambah whipped cream yang gurih serta daging durian segar, menjadi perpaduan rasa yang unik dan nikmat. Cake yang satu ini dibuat tanpa kuning telur, mentega, dan tepung terigu. Bahan utamanya adalah putih telur yang dikocok hingga mengembang. Budapest Cake awalnya berasal dari Swedia. Lili sudah memodifikasi resep Budapest Cake sesuai dengan selera orang Indonesia. Itulah mengapa ia memilih isian durian, karena durian merupakan salah satu buah kesukaan masyarakat Indonesia, apalagi Medan. Jadi awalnya mama saya tuh base-nya kan juga jual makanan. Jadi saya sebenarnya awalnya itu nggak mau jual makanan karena saya lihat sendiri mama saya capek seperti apa kan jual makanan. Terus karena memang udah kecemplung ke sini gitu, saya berusaha menjaga supaya yang kita jual ini nggak terlalu ribet kerjanya, maksudnya nggak terlalu kompleks gitu. Jadi milihnya cuma 1-2 macam dan kita bisa kerja dari rumah. Karena kan kalau dulu kita punya warung kan kita mesti ke sana. Jadi anak-anak di rumah kan ditinggal, nggak bisa ngurus ini kan. Kalau online kan kita mesti kerjain di rumah, mesti bisa semua masih bisa kita kontrol gitu. Memperoleh durian dengan rasa yang pas menjadi salah satu tantangan dalam membuat Budapest Cake durian. Untuk itulah, Dapur Lili selalu menggunakan durian dan putih telur segar agar kue juga dalam keadaan segar ketika sampai ke tangan konsumen. Maya Ulfanasya merupakan karyawan Dapur Lili yang sudah bekerja sejak Mei tahun lalu. Bekerja di bidang kuliner memberi pengalaman menarik bagi dirinya. Saya dikenalkan dari kakak sepupu saya ya, kebetulan temannya owner Ibu Lili. Awalnya sih hanya masuk beberapa hari aja gitu, memperbantukan. Terus kemudian jadi ya karyawan tetap di sini. Pengalamannya cukup menarik sih, karena awalnya saya memang tidak ada basic sama sekali untuk buat kue atau apapun lah dalam masakan, nggak ada. Jadi bagi saya ini belajar sambil bekerja. Selain varian durian, ada berbagai varian lain yang dijual di Dapur Lili, seperti Budapest coklat, Budapest coklat durian, dan Budapest buah. Untuk ukuran besar, Budapest Cake diberi harga Rp75.000, sedangkan untuk ukuran sedang dihargai Rp40.000. Selama pandemi COVID-19, Lilianti mengaku permintaan terhadap Budapest Cake menurun hingga 50%. Namun, ia tidak kehabisan akal agar omset tidak ikut merosot. Perempuan yang berlatar belakang pendidikan arsitektur ini membuat kue ulang tahun dengan bahan utama Budapest Cake. Tidak hanya itu, melalui cake buatannya, Lili juga ingin berbagi semangat kepada warga Kota Medan maupun sanak saudara yang sedang melakukan isolasi mandiri. Kalau saya mikirnya gini, jangan pernah bilang kita nggak bisa gitu.
selama kita tuh berpikir kita bisa, kayaknya selalu ada jalan gitu. Jadi kita nggak bisa di sini, gimana caranya supaya bisa di sana? Kita nggak bisa, kan ada yang bisa bantuin. Saya juga bersyukur banyak sekali kawan-kawan saya yang bantuin gitu, ngajarin. Banyak juga program dari pemerintah yang ngajarin, jadi kita terus berkembang gitu. Pokoknya intinya kita mau berkembang aja gitu. Jangan merasa lebih pintar gitu. Selama masih mau belajar, pasti ada jalan. Meski di tengah pandemi situasi serba sulit, namun Lilianti tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk berhenti. Kreatif dan inovatif adalah kunci suksesnya berbisnis kuliner. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki pesona wisata yang sangat beragam dengan keindahan alamnya yang sangat memukau. Maka wajar daerah ini mendeklarasikan diri dengan sebutan Negeri Wisata Sejuta Pesona. Kabupaten ini juga memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan beragam gugusan pulau dan pegunungan yang mengitari daerahnya. Seperti apa keindahan alam Tapanuli Tengah? Kami punya liputannya khusus untuk Anda. Kabupaten Tapanuli Tengah berada di pesisir barat Pulau Sumatera. Garis pantainya yang terbentang sekitar 200 km membuat Tapteng dikenal memiliki panorama pantai yang indah. Selain itu, di perbatasan baratnya dihiasi lebih dari 25 pulau-pulau kecil yang tersebar di Samudra Hindia. Salah satunya Pulau Mursala, pulau terbesar yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Tengah ini, memiliki luas sekitar 8.000 hektar. Terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Nias. Di Indonesia hanya ada 2 air terjun yang langsung jatuh ke laut. Satu di Sulawesi dan satunya lagi ada di sini. Keajaiban yang dimiliki pulau eksotis ini adalah air terjun tawarnya jatuh setinggi 35 meter dari tebing granit langsung ke permukaan laut. Sehingga sekitar 100 meter air laut di sekitar air terjun ini berasa tawar. Percampuran ini menghasilkan pembentukan terumbu karang yang unik dan indah. Maka Taman Terumbu Karang di Pulau Mursala jadi target tempat konservasi terumbu karang yang dikelola oleh Coral Reef Rehabilitation and Management Program atau CORMAP. Dinaungi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI bersama Dinas Kelautan dan Perikanan. Usai dari Mursala, lanjut menyusuri Teluk Tapian Nauli, kurang lebih 1 jam untuk tiba di Pulau Kalimantung. Pulau ini punya pesona sendiri sejauh mata memandang. Pulau tak berpenghuni ini punya pantai yang memiliki 3 warna. Gradasi warna air laut di pantainya ini menjadikan Kalimantung tampak begitu eksotis. Kalimantung dikenal punya keindahan bawah laut yang sangat memikat, dengan gugusan terumbu karang dan beragam spesies ikan. Namun, karena Kalimantung semakin dikenal, tampaknya terjadi sedimentasi dan kerusakan pada terumbu karangnya. Tapanuli Tengah memiliki 3 daerah pegunungan. Salah satunya berbatasan dengan Harangan Tapanuli, Hutan Batang Toru, habitat orang utan Pongo tapanuliensis, yang teridentifikasi sebagai spesies baru dan endemik. Desa Eskalangan 2 ini adalah desa terakhir yang menjadi gerbang untuk bisa sampai ke sana. Tapi di sini ada yang dekat yang akan dikelola sekarang ini, yaitu air terjun Sipitu-Pitu. Iya, yang diantaranya telah dibentuk kelompok Darwis atau kelompok sadar wisata untuk mengelolanya. Telah dilakukan oleh dari Dinas Pariwisata beberapa kali pembinaan kepada pertama dahulu kepada pengurus kelompok tersebut. Mudah-mudahan nanti kelompoknya bisa meneruskan kepada masyarakat umum atau masyarakat Eskalangan 2 atau semuanya lah untuk bisa menjaga ekosistem di sini agar airnya terpelihara, hutannya juga tidak merusak. Mudah-mudahan nanti sampai generasi ke generasi sampai ke anak cucu kita bisa terpelihara. Untuk bisa mencapai air terjun Sipitu-Pitu, kita harus trekking selama 1 jam.
memasuki area perkebunan warga, melewati sungai, dan menyusuri medan dengan kemiringan sekitar 80 derajat. Perjalanan mendaki dan menurun harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ini dia, air terjun Sipitu-Pitu. Kesejukan alamnya, air yang jernih, dan hutan yang masih sangat asri merontokkan semua rasa lelah. Nama air terjun Sipitu-Pitu ini diambil dari jumlah tingkatannya, yakni berjumlah 7 tingkat. Kabupaten Tapanuli Tengah terberkahi dengan alam yang kaya dan masyarakat yang luhur berbudaya. Kekayaan bahari dan wisata alam yang dijaga oleh masyarakatnya menjadi surga baru bagi kita semua. Prihatin dengan semakin defisitnya air danau anak laut yang ada di Sabang, menggugah hati Fatwa, seorang masyarakat sekitar danau untuk menjaga kebersihan danau. Ia pun mengajak masyarakat sekitar untuk membersihkan pinggiran kawasan danau melalui Greenindo, sebuah komunitas yang dibentuknya. Ingin tahu seperti apa kiprahnya pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Pesona Sabang tidak saja selalu tentang dunia baharinya. Sebab Sabang menyimpan sejuta pesona wisata lain. Salah satunya adalah Danau Anak Laut. Danau Anak Laut yang dalam bahasa Indonesia berarti anak laut adalah sebuah danau yang terletak di tengah-tengah Pulau W Sabang. Danau ini menjadi salah satu sumber air bagi warga Sabang. Prihatin dengan semakin defisitnya debit air danau, menarik perhatian Fatwa Amri, seorang warga kampung Anak Laut untuk menjaga danau. Melalui komunitas Greenindo yang dibentuknya, ia mengajak anak-anak sekitar kampung untuk turut melestarikan kawasan danau. Sangat beresiko apabila danau ini hilang nantinya. Risiko pertama adalah sumber mata air akan tidak ada lagi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di Sabang. Kemudian Danau Anak Laut ini menjadi salah satu radiator gunung api yang ada di Sabang, di Pulau Sabang ini. Ia memulai aksinya dengan mengajak anak-anak mengutip sampah. Kegiatan ini tidak saja dilakukan di sekitar danau, tapi juga di sekitar kampung. Anak-anak diajak mengitari area kampung sembari mengutip sampah yang mereka temukan di jalan. Selesai mengutip sampah, anak-anak ini juga diajak menanam bunga di area yang sudah disediakan. Mereka sangat antusias menanam aneka bibit bunga. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga dilibatkan dalam aksi ini. Mereka juga kerap mengutip sampah dan menanam bunga atau pohon di sekitar danau. Fatwa Amri begitu giat mengampanyekan tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat Kota Sabang. Ia pun aktif dengan organisasi lingkungan di kota ini. Bersama Terawah, ia mengedukasi orang-orang untuk cinta lingkungan. Kali ini, Terawah hadir di Madrasah Sanawiyah Negeri Sabang. Selain mengedukasi, mereka juga praktik mengutip sampah di sekitar lingkungan sekolah. Anak-anak juga dihibur dengan bermain ular tangga kebersihan. Pada kegiatan ini, selain mendampingi anak-anak, Fatwa juga berperan sebagai maskot Terawah yang menghibur anak-anak. Menjadi maskot adalah hal yang menggembirakan bagi Fatwa. Tidak berhenti sampai di sini saja, Fatwa juga giat mengajak anak-anak mendaur ulang sampah menjadi benda layak pakai. Benda yang dikreasikan kali ini adalah botol sirup bekas. Menggunakan bahan-bahan alam dan bahan yang mudah didapat, anak-anak ini pun berkreasi dengan imajinasi mereka. Hasilnya, lihatlah betapa indahnya kreasi botol bekas ini kan? Jadi saya berharap ke depan apa yang saya sudah perbuatkan hari ini bisa dinikmati oleh anak cucu. Apa saja yang sudah saya jalankan memang tidak secara spontan itu berubah. Kemudian untuk pinggiran danau ini juga
berharap jangan sampai danau itu jadi kering. Dengan adanya kita tanam pohon, setidaknya bisa menyimpan air. Saya rasa saya senang karena anak-anak sekarang peduli dengan lingkungan di sekitarnya dan juga bisa menanam pohon-pohon yang ada di sekitar laut. Jadi menjaga lingkungan laut dan lingkungan kebersihan. Menjaga kebersihan dan debit air danau berarti turut serta menjaga sumber kehidupan. Semoga apa yang dilakukan oleh Fatwa Amri menjadi teladan bagi masyarakat sekitar untuk turut menjaga alam agar terus lestari. Di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, ada seorang pegiat literasi yang begitu peduli terhadap nasib pendidikan anak-anak prasejahtera. Dialah Poster Manalu. Ia pun mendirikan Taman Bacaan Masyarakat pada tahun 2006. Kemudian di tahun 2017, ia mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM guna membantu pendidikan anak-anak putus sekolah yang ingin melanjutkan pendidikannya. Berikut kisah menariknya dalam segmen Sekitar Kita. Sebagai pendidik, jiwanya terpanggil untuk memajukan pendidikan anak-anak prasejahtera di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Medan Selayang, Sumatera Utara. Baginya, tanpa pendidikan hidup seakan tidak berarti. Dialah Poster Manalu. Di tahun 2006, ia membuktikan kesungguhannya terhadap pendidikan anak-anak prasejahtera dengan mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat. Ia juga merelakan tempat tinggalnya dijadikan area membaca bagi anak-anak. Di kesehariannya, Poster adalah seorang guru bahasa Indonesia salah satu sekolah swasta di Medan. Karena kecintaannya terhadap dunia literasi, ia pun dipercaya menjadi ketua literasi yayasan perguruan tempat ia bernaung. Ia memiliki banyak program dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Yang melatar belakangi kita buka pusat kegiatan belajar masyarakat Genesa ini karena kita prihatin karena daerah kita ini dulu semenjak kita mulai buka ini banyak yang putus sekolah dan bahkan di luar daerah ini. Ya jelas kita prihatin karena kan pendidikan itu untuk semua. Nggak ada batas-batas yang mana itu. Pokoknya kita mau memberikan pendidikan untuk semua masyarakat. Yang kalangan seperti apapun dia, akan kita buat dia sekolah. Artinya sesuai dengan menyahuti program pemerintah. Tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Supaya sejajar dia dengan orang lain, dengan anak yang lain. Bagi Poster, meraih pendidikan adalah wajib dilakukan sejak dini. Karena itulah, ia juga mendirikan pendidikan anak usia dini atau PAUD generasi bangsa Madani yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Biaya pendidikan di PAUD ini sangat terjangkau. Bahkan, siswa yang tidak sanggup membayar tetap bisa bersekolah di sini. Selain belajar, anak-anak di PAUD ini juga diajak untuk bermain. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2017 ia mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang bernama PKBM Genesa atau Generasi Bangsa. PKBM ini mendidik anak-anak yang putus sekolah untuk dipersiapkan mengikuti ujian paket A, B, dan C. Layaknya kursus, Poster pun menghadirkan guru berpengalaman yang mengajar peserta PKBM ini. Kelas PKBM berlangsung setiap 2 kali seminggu, yakni hari Rabu dan Sabtu. Di sini, siswa dibekali dengan pengetahuan umum sesuai dengan tingkatan mereka. Seperti kali ini pemirsa, mereka sedang mengikuti kelas pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Inggris. Suasana belajar mengajar pun berlangsung seperti di sekolah formal. Tidak hanya itu, PKBM Genesa juga memiliki sejumlah program seperti life skill atau belajar keterampilan, kelompok belajar usaha, taman baca masyarakat, dan pendidikan keluarga berwawasan gender. Bagi kami dan bagi saya karena mendirikan ini adalah
bakti saya, sosial saya kepada masyarakat. Karena sosial itu saling kita membantu. Karena makhluk itu kan bersosial supaya mereka sejajar dengan orang lain. Jadi tidak ada lagi dimiskinkan dalam hal ilmu, tidak ada lagi termarginalkan di dalam ilmu. Jadi sama di mata semua ilmu itu perlu untuk masa depan mereka. Kehadiran PKBM ini memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat sekitar. Salah satunya Samuel Manalu, seorang remaja berusia 18 tahun yang kini mengikuti kelas paket C atau setara dengan tingkat SMA. Berkat dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh pihak Genesa, Samuel makin bersemangat melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus. Sekolah ini bagus dan saya sangat senang bersekolah di sini. Saya sangat senang bersekolah di sini karena saya berjumpa teman-teman dan saya juga berjumpa guru-guru yang baik dan harapan saya untuk mencapai tujuan saya untuk menjadi orang yang sukses dan saya akan berjuang demi orang tua saya. Tidak hanya sibuk berkegiatan di PKBM-nya, Poster juga berkeliling membawa buku-buku menggunakan sepeda motor yang ia sebut kereta pustaka. Dengan kereta pustaka inilah, ia terus berupaya mendekatkan akses bacaan ke masyarakat. Ia berkeliling 2 kali dalam seminggu. Lokasi yang ia kunjungi biasanya di lingkungan kumuh yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kami harapkan kepada masyarakat semua, apabila ada yang putus sekolah anaknya, mari bergabung kepada kita. Apabila ada anak-anak usia dini, maka akan kami ajari. Dan apabila memerlukan buku-buku, karena banyak buku-buku yang kita sediakan kepada masyarakat tersedia di sini, membaca secara gratis. Poster bukanlah seorang guru biasa. Ialah sang guru kehidupan yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat prasejahtera dalam mengakses pendidikan. Ia ibarat pelita dalam gelapnya pendidikan dan tak berhenti berjuang dalam memajukan pendidikan masyarakat. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.